Hai, halo, kembali lagi dengan Jalan Tekno. Jadi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, saya akan mereview iPhone dengan bentuk klasik ya. iPhone bentuk model iPhone 6, dimana saya pernah mereview iPhone 6s, saya pernah mereview iPhone 8, sekarang saya mereview iPhone SE 2020. Jadi kalau kita lihat review di internet itu banyak sekali yang memuji iPhone SE sebagai HP yang esensial, jadi yang penting-pentingnya ada aja, dan punya kelemahan di dua hal, yaitu adalah battery life dan ukuran layar yang kekecilan. Dan saya sendiri sebenarnya nggak expect saya pakai ini lama-lama, mungkin cuma 1-2 minggu untuk review, karena saya sendiri adalah sebenarnya pengguna Android yang cukup loyal ya dari dulu. Tapi ternyata bisa dibilang experience yang saya temukan setelah memakai iPhone SE ini selama hampir 3 bulan bisa dibilang nggak terlalu sama dengan kebanyakan review yang ada di internet. Saya akan jelaskan kenapa. Saya akan mulai dulu bahas dari bodinya ini. iPhone SE ini punya body seperti yang saya sudah bilang, iPhone yang klasik ya, model iPhone 6 dengan bagian belakangnya yang kaca, jadi bisa memungkinkan wireless charging. Kemudian di sisinya itu adalah frame aluminium. Dan karena ini model yang klasik, ini sangat-sangat mudah digenggam satu tangan seperti ini ya. Bobotnya juga ringan banget, cuma 148 gram. Beda jauh sama Galaxy S20 FE saya yang bobotnya 190 gram. Meskipun itu, biarpun ringan karena ini kecil ya, ini masih terasa sangat premium ya, sangat solid, dan nggak kerasa seperti HP murahan yang enteng sekali, mungkin karena kosong. Karena ini iPhone, ini secara umum iPhone tuh isinya padat sekali. Bodinya juga masih melengkung di pinggir seperti ini. Ini sejujurnya saya lebih suka yang seperti ini ketimbang yang model iPhone 4 dan iPhone 5 ya yang mengotak, atau yang lebih baru iPhone 12, 13 juga lebih mengotak. Karena yang mengotak itu saya nggak sukanya agak-agak tajam di ujung, jadi agak-agak menekan jari saya gitu begitu digenggam, apalagi yang modelnya besar seperti iPhone 12 atau 13 yang Pro Max. Layarnya itu cuma 4,7 inci dan berpanel jenis LCD. LCD itu menurut saya meskipun mungkin secara kontras dan kualitas gambarnya itu masih kalah dengan OLED yang modern, menurut saya ada kelebihan tersendiri, yaitu adalah dia itu kalau brightness turun sekali, misalnya Anda itu mau baca waktu malam hari itu, setidaknya dari yang saya rasakan itu lebih enak di mata lah ketimbang yang gonjreng banget dari OLED. Resolusinya juga aneh, yaitu adalah 750 x 1334. Ya, ini sedikit di atas HD, tapi ya karena layarnya cuma sebesar ini, ya nggak terlalu masalah juga. Dan kalau Apple masih bilang ini adalah Retina display, yang sebenarnya itu cuma masalah ukuran pixel per inch-nya aja ya. Gimana rasanya menggunakan layar sekecil ini, cuma 4,7 inci? Kalau saya sebelumnya itu dari Android yang ukuran layar 6,5 inci, menurut saya nggak terlalu masalah juga sih, karena pertama UI-nya dari iPhone itu masih cukup disesuaikan lah ya. Apple itu menurut saya cukup baik lah dalam mengoptimasi layar, dimana meskipun layarnya kecil seperti ini itu masih tidak mengorbankan kenyamanan penggunaan lah. Awalnya memang saya ada kendala sedikit waktu ngetik ya, dimana ngetiknya itu nggak bisa secepat kalau di layar besar, dan sampai sekarang pun saya kira masih lebih cepat kalau saya ngetik layar besar. Tapi setidaknya setelah saya memakai 1-2 minggu sudah mulai terbiasa, dan Apple juga ternyata setelah saya lama nggak pakai iPhone itu ngasih improvement juga di soal keyboard ya, dimana mereka tuh ngasih fitur untuk menggerakkan kursor seperti mouse itu dengan menahan spacebar pada virtual keyboard di layarnya iPhone. Tapi lain cerita kalau masalahnya nonton YouTube ya. Nonton YouTube itu untuk beberapa video seperti tutorial, misalnya tutorial memakai Photoshop atau Premiere. Kalau kita menonton yang awalnya itu didesain untuk layar laptop, terus pakai layar smartphone sekecil ini mungkin agak terlalu kecil. Jadi kalau Anda yang suka untuk tutorial yang visual, mungkin ini nggak cocok buat Anda. Tapi setidaknya kalau buat nonton video yang kasual, itu menurut saya nggak masalah, terutama karena masih ada pendukung experience lain, yaitu adalah speakernya yang sudah stereo. Jadi meskipun ini cuma kelihatan satu, tapi sebenarnya di sisi bawah juga ada audionya. Lalu geser sedikit dari layar ke bawah, nah di sini masih ada Touch ID. Touch ID ini untuk iPhone sepertinya ini yang terakhir punya Touch ID, nggak tahu ntar ke depannya seperti apa. Dimana kalau menurut saya ini sangat-sangat penting, apalagi di masa pandemi ya, dimana kita tuh kalau keluar sering pakai masker, jadi Face ID di iPhone modern itu suka nggak bekerja, kecuali Anda punya Apple Watch yang harus di-pair ke iPhone Anda, atau Anda pakai iOS terbaru, iOS 15,4 itu yang sudah mendukung Face ID tapi pakai masker. Itu pun cuma tersedia saat ini untuk iPhone seri 12 dan 13, jadi ya jauh lebih mahal. Nah, saya akan langsung bahas concern kedua, yaitu adalah battery life. Battery life itu buat saya minimal ya, itu merupakan aspek yang sangat penting, karena secanggih apapun HP-nya kalau battery life sangat pendek ya ngapain juga itu, jadi nggak berguna buat sehari-hari.
Nah, saya juga sudah concern banget nih karena kecil banget baterai life-nya nggak nyampe 2000 mAh. Tapi ternyata setelah saya pakai itu standby time-nya ternyata jauh melampaui S20 FE saya. Ini agak mengejutkan sebenarnya. Jadi kalau saya charge pagi 100% gitu, lalu jam 8 ya misalnya, lalu pergi kantor, itu jam 6 tuh biasanya masih sisa 20-30%. Sementara S20 FE mungkin sudah mau habis. Ini saya kira dikarenakan standby time iPhone itu secara umum memang lebih bagus, apalagi kalau battery health itu masih sempurna, dimana saya ini sekarang pakai yang sudah 87%. Itu pun juga masih bagus banget. Dan untuk Android nih, sayangnya saya nggak tahu nih kapan Android itu bisa mengejar iPhone dari segi standby time. Jadi ya intinya iPhone ini untuk battery life bisa mengalahkan flagship Android sekalipun ya. Tapi lain ceritanya kalau kita ngegame. Nah, kalau ngegame ini karena baterainya kecil, rasanya tuh efisiensinya nggak bisa berjalan semulus efisiensi untuk app-app lain ya. Misalnya nih saya main Mobile Legends, satu match itu dimana satu match biasanya 10-20 menit ya, itu bisa habis sampai 30%, dimana artinya kalau sekali charge saya bisa main paling ya cuma 3 atau maksimal 4 kali lah. Layar yang kecil ini juga menurut saya agak kurang cocok kalau kita biasa pakai HP itu buat main game. Nah, satu hal yang saya nggak suka dari segi baterai atau mungkin battery life itu adalah charging time-nya, dimana kalau kita pakai charger bawaan dari iPhone SE ini chargingnya lama banget, dimana saya pernah ngetes nih, dimana kalau nge-charge dari 10% ke 21% itu butuh 12 menit lah, jadi hampir 1% semenit. Lalu untuk dari 21% ke 48% itu rasanya lama sekali ya, bisa sampai 29 menit. Secara umum tuh ya 1% 1 menit lah, ini lama sekali. Tapi kalau kita pakai kepala charger yang lain, misalnya kepala chargernya MacBook, itu bisa jauh lebih cepat nge-charge-nya, bahkan cepat sekali, bisa 1 menit itu mungkin bisa dapat 3 atau 4% lah, lumayan banget. Sekarang kita pindah ke operating system. Pada saat saya pakai ini saya dapat iOS 15,2, dimana saya sendiri nggak menemukan masalah navigasi atau aplikasi sama sekali waktu pakai ini. Dan ada satu fitur yang menurut saya sangat berguna untuk saya sehari-hari minimal, yaitu adalah fitur untuk mengcopy paste atau minimal menselect teks itu dari foto untuk dipindahkan ke tempat lain, misalnya ke Notes atau Google Keep atau aplikasi buat paste lainnya lah. Nah, ngomong-ngomong soal foto, kita bahas soal kamera. Jadi kameranya ya seperti yang bisa dilihat di sini cuma tunggal ya, cuma satu di belakang, nggak kayak iPhone seperti iPhone XS atau iPhone 11 atau iPhone 12 dan seterusnya. Dimana cuma satu aja, yang paling mirip paling ya iPhone 10R, 10R. Kualitas gambar sendiri menurut saya oke loh, jadi nggak kayak iPhone 6s atau 8 yang suka overblown kalau moto langit ya misalnya. Ini dynamic range-nya itu bisa dibilang cukup bagus lah, HDR-nya cukup jalan. Salah satu kelemahannya nggak ada night mode sih, tapi ya menurut saya kualitas foto di malam hari juga ya, nggak parah-parah banget lah. Dan kalau soal video, nah inilah menurut saya iPhone sangat-sangat menang dibanding kebanyakan Android. Kualitas videonya menurut saya bagus banget, dimana frame rate stabil, lalu juga stabilisasinya meskipun nggak ada modus stabilisasi apapun gitu, ini ya cukup baik lah, nggak terlalu goyang-goyang. Kalau Anda content creator pemula, menurut saya nggak ada salahnya loh kita coba pakai iPhone SE ini untuk bikin konten-konten sederhana. Kalau mau lihat lebih lengkap soal perbandingan foto dan video dari iPhone SE dibandingkan dengan S20 FE yang tadi, atau bahkan Sony RX100 Mark IV yang saya pakai untuk merekam video ini, bisa lihat di link berikut. Nah, dengan adanya iPhone SE ini, saya jadi punya ekosistem kecil Apple, dimana semuanya yang saya punya itu yang paling murahnya, yaitu adalah MacBook Air, lalu iPhone SE, saya juga ada iPad 8 ya, dimana sekarang sebenarnya sudah ada iPad 9 tapi saya punyanya iPad 8. Nah, apakah segitu bermanfaatnya iPhone SE dalam ekosistem ini? Kalau menurut saya sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sih, karena saya banyak langganan itu langganan service Google ya, Google Photos, Google Drive, lalu service Gmail dan sebagainya ya. Jadi menurut saya nggak terlalu berasa lah, kecuali untuk AirDrop ya, dimana karena saya itu sering bikin video, jadi saya suka transfer foto atau audio rekaman itu dari HP, dari iPhone SE, supaya setelah itu bisa langsung diedit. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone SE ini bisa recommended di tahun 2022? Kalau kebiasaan Anda tuh seperti saya, seperti yang saya sudah jabarkan tadi di awal, menurut saya cocok-cocok aja, karena bodinya ini compact, lalu baterainya cukup mengejutkan, dia cukup baik ya, nggak seperti yang kebanyakan orang bilang. Menurut saya, tangkapan fotonya oke, videonya juga di atas rata-rata Android, lalu juga iPhone SE ini dalam satu ekosistem besar Apple. Salah satu kekurangan yang paling kerasa buat saya adalah kamera belakangnya yang cuma satu, dimana saya tuh kadang pengen banget punya wide angle waktu ngambil foto atau video tertentu, tapi saya nggak punya. Ya mungkin kalau memang Anda butuh wide angle,
harus lompat ke iPhone 12 mini atau iPhone 13 mini. iPhone SE juga menurut saya kurang cocok kalau Anda itu banyak banget nulis teks ya. Jadi Anda itu kerjanya mungkin nggak banyak pakai laptop, lalu banyak kan pakai HP, lalu balas-balasin chat, lalu mungkin ngurusin toko online, dan banyak banget di HP untuk ngetik. Nah, itu menurut saya iPhone SE mungkin agak pegel ya lama-lama dipakai buat ngetik sebanyak itu. Belum lagi kalau Anda sering pakai WhatsApp, sistem foldering dari iPhone SE ini menurut saya agak-agak kurang oke lah, karena nggak seperti Android. Kalau kita download file di WhatsApp itu bisa kesimpan di internal storage-nya, sementara kalau di iPhone ini kita ya harusnya sih disimpan di internal storage, cuma kita nggak bisa akses di folder semacam file explorer-nya lah. Satu catatan penting kalau Anda tuh beli iPhone SE, apalagi kalau yang bekas, itu perlu diperhatikan kondisi dari iPhone SE tersebut apakah sudah ada yang diganti, karena kalau ada yang diganti bisa jadi experience-nya nggak sama seperti yang sudah saya jabarkan, terutama untuk baterai dan layar ya. Dimana kalau baterai itu meskipun mungkin diganti dengan yang 100% itu baterai health 100%, kalau nggak ori itu bisa jadi dia itu cepat panas atau baterainya itu cepat drop, dan berbagai kekurangan lainnya, dimana saya sendiri sudah berpengalaman waktu ganti ke iPhone 6s ya, itu agak-agak kacau lah bisa dibilang experience-nya. Lalu untuk display, kalau dia nggak ori itu ada kemungkinan sensitivitasnya kurang atau kadang suka ada ghost touch gitu, jadi tiba-tiba kesentuh sendiri padahal belum, dan problem-problem lainnya. Jadi hati-hati dalam soal hardware ya, pastikan itu semuanya masih ori. Kalau menurut saya dibanding Anda tuh beli iPhone SE yang baterainya itu udah diganti yang baru tapi nggak ori, lebih baik saya cari yang baterai health-nya tuh sudah 90-87% tapi baterainya masih bawaan. Iya, dan memang Apple tuh baru saja mengumumkan iPhone SE versi 2022, di mana perbedaan utamanya adalah pertama pada chip baru yaitu adalah A15, lalu sistem kamera baru baik hardware maupun software, dan kaca bagian depan yang belakang yang katanya Apple tuh lebih kuat dibanding versi sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah versi 2022 ini lebih worth it ketimbang versi 2020? Kalau menurut saya bakal sebanding-sebanding aja ya, karena pertama yang 2022 ya harganya itu pasti harga baru, sementara yang 2020 mungkin Anda sudah bisa nemukan second atau ya versi yang baru tapi sudah turun harganya ya, ini kalau Anda beruntung. Dan peningkatannya ya misalnya kalau dari segi chip, menurut saya yang sekarang itu masih sangat cepat, dan yang baru meskipun dia lebih efisien dan lebih kencang dan dapat dukungan software yang lebih lama, kalau Anda sekarang beli yang lama pun ya masih dapat dukungan software mungkin masih sampai 3 atau 4 tahun ke depan, jadi ya aman lah sebenarnya. Lalu memang chipset yang terbaru juga sudah mendukung 5G, tapi ya seperti Anda ketahui 5G di Indonesia kan ya belum terlalu merata juga ya. Lalu kameranya meskipun sekarang punya dukungan seperti Smart HDR dan fitur-fitur lainnya, tapi kameranya sendiri tuh masih tunggal, jadi nggak ada ultra wide ataupun tele. Jadi ya kalau Anda yang sekarang pakai iPhone SE stuck karena hanya ada satu kamera, sekarang kalau Anda beli yang 2022 juga tetap stuck karena hanya ada satu kamera di sisi belakang. Jadi singkat cerita, menurut saya upgrade ke versi 2022 itu baru kerasa worth it kalau Anda tuh punya iPhone yang lama sekali, misalnya iPhone 6s atau iPhone 8. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dalam teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.